Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Atika Sabrina dari Program Studi Manajemen dengan nomor NIM 2502010101447. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional atau emotional intelligence, keindahan dalam mengenal dan mengolah diri. Mungkin selama ini kita hanya berpikir kalau kecerdasan itu hanya soal nilai, IPK, atau kemampuan akademik. Padahal ada satu kemampuan yang justru sangat menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari, yaitu kemampuan mengelola emosi. Nah, melalui presentasi ini, saya akan mengajak teman-teman melihat bahwa mengendalikan emosi ternyata juga memiliki nilai estetika dan humanisme. Teman-teman, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosinya sendiri, sekaligus mampu memahami perasaan orang lain. Konsep ini dipopulerkan oleh psikolog Daniel Goleman. Beliau menjelaskan bahwa kesuksesan seseorang bukan hanya dipengaruhi oleh IQ, tetapi juga oleh EQ, atau Emotional Quotient. Menurut saya, ini sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Misalnya, ketika mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, ada yang langsung marah atau langsung menyerah. Tetapi ada juga yang langsung menerima, mengevaluasi, dan memperbaiki diri. Nah, disitulah kecerdasan emosional bekerja. Karena orang yang memiliki EQ tinggi bukan berarti tidak pernah marah atau sedih, tetapi mereka tahu bagaimana merespon emosi tersebut dengan baik. Daniel Goleman menjelaskan bahwa ada 5 komponen utama kecerdasan emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan mengenali apa yang sedang kita rasakan. Kedua, pengaturan diri, yaitu kemampuan mengenali reaksi agar tidak bertindak impulsif. Yang ketiga adalah motivasi, yaitu dorongan untuk terus berkembang karena tujuan dan nilai yang kita yakini bukan karena tekanan. Yang keempat, yaitu empati, kemampuan memahami perasaan orang lain. Dan yang terakhir, atau yang kelima, adalah keterampilan sosial, yaitu kemampuan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Karena 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 kalau kita pikirkan, kelima hal ini sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik saat kuliah, bekerja, maupun dalam lingkungan keluarga dan sekitarnya. Seringkali kita mendengar orang berkata, jangan pakai perasaan. Padahal menurut saya, perasaan bukanlah sebuah kelemahan. Seperti yang ada pada slide ini, emosi bukan kelemahan, tetapi informasi. Misalnya, rasa marah bisa menjadi tanda bahwa ada batas yang telah dilanggar, sedangkan rasa sedih bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu kita ikhlaskan atau selesaikan. Jadi, yang penting bukan menghilangkan emosi, melainkan memahami pesan yang dibawa oleh emosi tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada hubungan antara empati dan humanisme. Empati berarti kemampuan untuk memahami apa yang sedang dirasakan orang lain, sedangkan humanisme mengajarkan kita untuk menghargai setiap manusia sebagai pribadi yang memiliki perasaan dan martabat. Misalnya, ketika ada teman yang terlihat diam dan murung, daripada langsung menilai dia sombong atau tidak peduli, mungkin kita bisa bertanya dengan baik, kamu lagi ada masalah ya? Kalimat sederhana seperti itu bisa membuat seseorang merasa dihargai. Menurut saya, sikap seperti inilah menunjukkan kecerdasan emosional sekaligus nilai-nilai humanisme. Sekarang kita lihat contoh sederhana yang sering terjadi. Misalnya saat dosen atau teman memberikan kritik membuat kita merasa tidak nyaman. Biasanya reaksi pertama adalah ingin membela diri atau bahkan marah. Namun, ada orang yang memiliki kecerdasan emosional akan berhenti sejenak, menyadari bahwa dirinya sedang kesal, lalu memilih memberi respon yang lebih tenang. Dengan cara itu, masalah tidak semakin besar dan hubungan dengan orang lain tetap terjaga. Hal sederhana seperti ini sebenarnya sudah menunjukkan kemampuan mengelola emosi.
Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa kecerdasan emosional bukan hanya tentang mengendalikan perasaan. Lebih dari itu, kecerdasan emosional adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Inilah yang membuat memiliki nilai humanisme sekaligus keindahan yang tidak terlihat oleh mata. Saya percaya bahwa ketika kita mampu mengenali, mengelola, dan memahami emosi, maka hubungan kita dengan orang lain akan lebih baik. Semoga setelah presentasi ini, kita semua bisa mulai lebih sadar bahwa menjadi pribadi yang cerdas bukan hanya soal pintar berpikir, tetapi juga pintar tentang mengelola perasaan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.